sejahterakan atlet, Iya. target, optimis, sukses. Subhanallah. Jadi kemarin itu kita perhatiannya luar biasa kepada atlet. Kita sejahterakan betul itu atlet. Sehingga semangatnya atlet luar biasa. BUMD ini usahanya tidak jelas, tapi stafnya banyak. Nah, begitu. Itu datangnya ke kantor. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 minggu sekali. Ya paling cepat 1 minggu sekali gitu. Tidak ada disiplin kerja. Tidak ada. Nah sekarang nih Kak, kita pengen bahas yang kedua dari aktivitasnya sampean, yaitu Direktur Utama BUMD Bangkalan. Mungkin nanti kalau... Soalnya dapurnya tidak satu ya. Iya, ternyata dapurnya. Iya ternyata ya karena mungkin kepercayaan masyarakat terhadap sampean atau dari pemerintah, sehingga ya diyakini bahwa amanah gitu ya, sehingga selain dari KONI sampean juga BUMD Bangkalan. Ya ini tanggung jawab yang besar sebenarnya. BUMD Bangkalan ini ngeri nih Kak, karena kena-kenanya ke keuangan daerah. Gitu ya. Ternyata udah dengar ini. Gimana tuh Kak, sampean cerita sedikit tentang aktivitas sampean di sana. Jadi selain di KONI, saya punya tanggung jawab sebagai Direktur Utama di salah satu BUMD di Bangkalan. Karena BUMD di Bangkalan ini ada 3 ya. Ada PDAM, ada Bank BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, ada yang lagi saya pimpin namanya PT Sumberdaya Bangkalan. Subhanallah. Nah, PT Sumberdaya Bangkalan ini adalah BUMD yang bergerak di aneka usaha sebenarnya. Banyak usaha ya yang bisa kita kerjakan. Saya masuk saya ingat di awal September, tanggal 3 September 2021. 1,5 tahun yang lalu. Nah, memang saya masuk itu di saat BUMD yang saya pimpin ini lagi menghadapi masalah. Waktu itu memang BUMD ini lagi lagi ada masalah dengan yang ditangani oleh APH ya, oleh kejaksaan. Memang agak ngeri-ngeri sedap waktu itu. Saya diminta oleh Pak Bupati waktu itu untuk ikut seleksinya seleksi di PT Sumberdaya, seleksi untuk mengisi pengurus di PT Sumberdaya. Saya diminta untuk ikut, saya ikut proses seleksinya, saya daftar dan sebagainya. Memang tidak mudah, ya, berat waktu itu karena lagi berhadapan dengan masalah hukum. Tetapi saya ingat kepada salah satu ayat itu kalau tidak salah, ada di surat Yusuf itu. Waktu itu kan saya antara menerima apa saya terima atau tidak saya terima begitu ya. Saya ingat, walaupun mungkin nanti bisa dikoreksi saya keliru apa tidak. Tetapi di salah satu ayat di surat Yusuf itu ada bunyi ayatnya begini. Wala tai'asu mir rahmatillah. Artinya begini. Mirohillah ya gitu ya. Jangan sampai kita putus asa terhadap rahmat dari Allah. Begitu ya. Artinya bahwa saya ingat itu berarti ini adalah tanggung jawab saya yang bagaimana kita punya amanah untuk memperbaiki, begitu ya. Makanya saya terima. Cuma waktu itu ada beberapa syarat yang memang secara personal saya sampaikan kepada Pak Bupati waktu itu ya. Pertama memang Pak Bupati, saya akan ikut proses seleksi ini. Misalnya saya diterima, saya saya ingin memperbaiki BUMD ini, Pak Bupati. Pertama, yang kedua Pak Bupati, memang ini harus BUMD jangan dijadikan
waktu itu jangan dijadikan mohon maaf sapi perah pihak manapun. Iya, iya, ya Allah. Waktu itu Pak Bupati setuju karena memang beliau konsen untuk memperbaiki. Udah setuju Pak Ketua begitu kan. Sehingga saya di awal memang saya mencoba untuk ini kan setelah saya masuk saya menghadapi seperti benang kusut yang sudah Permasalahannya sudah iya kemana-mana. permasalahan sudah inilah ya, Akut, Kak, ya? akut lah begitu. Makanya saya pelan-pelan sedikit demi sedikit harus mengurai benang kusut ini. Makanya kembali lagi memang tata kelolanya harus kita perbaiki. Ya, tata kelolanya harus kita perbaiki. Makanya waktu itu saya lihat perdanya, ya, perda yang menaungi pembentukan PT Sumber Daya ini. Ternyata memang banyak kelemahan begitu ya. Makanya kami mengusulkan kepada berinisiasi waktu itu kita yang menginisiasi untuk perbaikan perda PT Sumber Daya kita perbaiki. Sehingga dari perda yang baru itu kita mulai tata kelolanya. Saya buat SOP standar operasional prosedur yang itu harus ditaati oleh siapapun, terutama pengurus yang ada di BUMD itu. Tata kelolanya saya perbaiki, SOP saya bentuk dan juga waktu itu banyak staf BUMD ini usahanya tidak jelas, tapi stafnya banyak. Nah, begitu. Iya. Hampir, mohon maaf, ya kalau bisa saya katakan hampir 80% dari staf yang ada itu datangnya ke kantor. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 minggu sekali, ya paling cepat 1 minggu sekali gitu. Tidak ada disiplin kerja. Tidak ada. Jadi ada berapa lupa saya persisnya ya. Jadi hanya ada 6 apa 7 staf yang memang tiap hari datang. Walaupun tidak tahu apa yang mau dikerjakan begitu. Sekelas BUMD Bangkalan nih Kak ya, cuma 6 berapa orang itu. Makanya yang tidak jelas jam kerjanya itu saya berhentikan. Saya berhentikan itu. Oh, sampean pasti kenaan ini. Iya, saya memberanikan diri itu. Ya saya berhentikan, maksudnya saya berhentikan ya nggak saya gaji, nggak saya keluarkan gajinya. Urusan mereka berhenti sendiri dan bagaimana ya terserah. Mengapa nggak saya keluarkan gajinya? Mereka datang seminggu sekali. Kinerjanya buruk. Iya, mereka datang hanya sebulan sekali mau ngambil gaji aja. Ya sudah nggak saya keluarkan, jangan dikeluarkan gajinya. Yang saya gaji hanya staf yang aktif saja. Jadi itu terapi saja. Iya. Jadi itu kita perbaiki. Setelah memang ada hal yang juga luar biasa, Dek. Setelah saya masuk, sebenarnya keuangan BUMD yang saya pimpin ini sangat besar, banyak, sangat besar. Tetapi juga ternyata ada uang yang ada di pihak lain, di pihak ketiga, dibungkus dengan kerjasama dengan BUMD ini, PT Sumber Daya, untuk mengeluarkan duit ke pihak ketiga. Dan itu jumlahnya juga luar biasa. Ketika saya masuk, jumlah uang atau anggaran yang ada di pihak ketiga itu jumlahnya 23 miliar sekian. Itu kan uang besar itu ya. Uang besar banget itu. Iya, besar banget. Kalau saya aja megang 100 juta juga besar gitu ya. Apalagi 23 miliar. Kebeli centul banjir ya. Iya. Nah, saya lihat itu tuh, kok uang di pihak ketiga kok banyak sekali nih gitu kan. Akhirnya karena harus saya pastikan uang yang ada di pihak ketiga itu aman, investasi yang kita lakukan itu aman,
kembali lagi ke mana? Ke BUMD. Ketika kembali misalnya 23 miliar itu kan modal yang luar biasa juga untuk kita kembangkan gitu ya. Walaupun uang existing kita hari ini itu 30 miliar deh. Ya, 30 miliar sudah berjalan 1 tahun lebih ini. Belum saya apa-apain itu 30 miliar itu. Ya, belum saya apa-apain. Karena memang kita merasa belum siap untuk itu. Ngapain kita menghabiskan uang yang ada tetapi hasilnya dari sisi benefit, keuntungan, dari sisi revenue tidak ada ke kantor begitu, ke BUMD, ya tidak saya apa-apain. Ya, berhubungan doang. Makanya terhadap kerjasama dengan pihak ketiga itu saya lakukan penagihan-penagihan ya. Iya. Ya, saya lakukan penagihan. Sudah 1 tahun ini kalau tidak salah sudah 5 kali saya lakukan penagihan. Saya panggil, saya tagih, ya. Alhamdulillah ada yang nyicil, alhamdulillah juga ada yang sudah lunas. Alhamdulillah. Jadi dari 11 kerjasama sudah tinggal 10 kerjasama yang masih belum lunas, ya, belum lunas. Padahal ini BUMD kita ini kan sudah PT ya, sudah berbentuk PT, namanya Perseroda, Perseroan Daerah. Lah, kalau PT itu bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan KBLI-nya, kan ya, KBLI, USS-nya harus diurus, harus ada izinnya. Nah, ini kerjasama dengan pihak ketiga itu seolah-olah kerjasama, bungkusannya adalah PKS, ya, perjanjian kerjasama, tetapi sebenarnya kita ini seperti simpan pinjam. Orang minjem, orang minjem ke kita, kita kasih dana, kan begitu itu. Nah, KBLI-nya nggak ada itu, KBLI-nya nggak ada. Jauh dari nilai kerjasama. Nah, iya, jadi secara prosedur sebenarnya sudah menjadi persoalan ya. Makanya target kami uang yang ada di orang harus kembali ya. Ditargetkan periodenya sampai ini sudah harus lunas semua. Iya, malahan ada 2 kerjasama yang sebenarnya sudah habis. Kerjasamanya sudah mati. Ya, ada 2 kerjasama. Yang satu kerjasama itu mendapatkan uang dari kita 400 juta, yang satu kerjasama mendapatkan uang dari kita 100 juta. Itu sudah mati itu, sudah habis. Kemarin di awal-awal bulan Ramadan saya kirimi surat itu, kita decline tanggal 30 April itu harus lunas. Ya, ternyata kayaknya belum lunas itu. harus lunas. Harus di ini lagi. Nah, saya untuk mengantisipasi persoalan hukum itu, kami sudah bekerja sama dengan konsultan hukum. Ya, saya kerjasama dengan LBH dan ada beberapa pengacara yang tergabung di dalam LBH itu, dan kita kerjasama ke depan mungkin. Nanti biar para pengacara ini yang nagih ke mereka. Sudah pakai gitu. Ini juga. Sudah pakai itu ya. Oke, alhamdulillah, semoga sampean. Tapi sampean seriusin betul itu. Saya seriusin betul karena memang posisi BUMD ini kan sangat strategis sebenarnya untuk dapat menyumbang PAD ke daerah, pendapatan asli daerah. Kalau ini kita maksimalkan, saya kira bisa menyumbang PAD lah ke daerah. Bismillah, amin. Ya. Itu sebenarnya yang menjadi concern sampean ya, visi misi sampean atau gambaran sampean. Itu BUMD Bangkalan ke depan tuh apa sih Kak? Ya, dan pengen bawa kemana? Jadi begini, BUMD ini kan badan usaha milik daerah. Jadi salah satu tujuan dibentuknya BUMD ini di regulasi yang ada kan bagaimana daerah melalui BUMD itu bisa mendapatkan laba dan keuntungan yang besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Karena kalau
pemerintah itu kan nggak boleh berbisnis. Iya. Mereka itu kan sifatnya pelayanan, Iya. gitu ya. Yang boleh berbisnis itu makanya pemerintah daerah membentuk BUMD. Iya. Nah, bayangan kita bagaimana melalui BUMD itu sistem ekosistem perekonomian untuk pertumbuhan pertumbuhan usaha di daerah itu bisa berkembang melalui BUMD. Iya. Ketika usaha-usaha itu berkembang, Gairah ekosistem gairah usahanya ada, muncul, tumbuh begitu, ekosistem ekonomi akan terbentuk di situ. Iya. Ketika ekosistem ekonomi itu terbentuk, maka sudah bisa dipastikan pendapatan asli daerah itu bisa bertambah juga. Iya, Selain memang sebenarnya ada beberapa privilege ya, kalau saya istilahkan ada beberapa privilege yang bisa dimanfaatkan oleh BUMD dengan melihat regulasi dan regulasi yang mengaturnya ya. Saya lihat kan di Bangkalan ini kan ada aktivitas migas ya. Itu ada aktivitas migas. Iya, yang harus kita bahas lagi tuh. Ada wilayah kerja migas ternyata Bangkalan. Betul masuk itu. Dan banyak privilege yang bisa kita dapatkan melalui BUMD. Mengapa itu tidak kita maksimalkan gitu ya? Makanya hari ini privilege itu yang saya perjuangkan. Subhanallah. Karena kalau tidak menjadi bagian prioritas sampean. Betul, yang saya prioritaskan ya. Makanya uang yang 30 miliar belum saya kembangkan untuk usaha. Saya masih berjuang untuk memperjuangkan privilege itu. Kenapa Kak sampean kok tertarik di sana di wilayah kerja migas? Iya, Bangkalan ini kan ada aktivitas migas sehingga Bangkalan menjadi salah satu daerah yang masuk dalam wilayah kerja migas. Tidak banyak loh di Jawa Timur ini kabupaten yang masuk di wilayah kerja migas. Kalau Madura mana aja? Kak? Madura itu hampir semua kayaknya. Bangkalan ada, Sampang ada, malahan Sampang itu banyak ya. Ada Ketapang, ada Santos yang di selatan. Di Pamekasan baru ada ini. Baru ada begitu ya, apalagi di Sumeneb banyak itu, banyak Sumeneb. Itu ada privilege. Salah satu privilege yang bisa kita perjuangkan itu adalah kita bisa mendapatkan PI, participating interest, maksimal 10% dari aktivitas migas itu. Artinya kita bisa dapat saham lah. Saham. Iya. Saham maksimal 10%. Berarti daerah itu BUMD itu sudah otomatis bisa dapat itu. Bisa dapat karena ada Permendagri Permen ESDM ya, ada Peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2016. Di dalamnya itu bahwa daerah melalui BUMD-nya itu bisa mendapatkan hak maksimal 10%. Subhanallah. Hak PI-nya ya lumayan lah yang namanya migas yang perputaran uangnya luar biasa dan itu dolar bukan rupiah itu. Ya Allah. Amin. Ya, itu kita perjuangkan. Mulai 2021 setelah saya masuk. Berarti sebelumnya nggak dapat ini PI ini? Nggak dapat. Oh iya. Belum dapat. Sudah diperjuangkan 2012. Belum dapat. Juga diperjuangkan lagi 2019. Belum dapat. 2021 kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Ya pelan-pelan tapi pasti. Saya tekuni betul gitu, saya fokus untuk itu. Selain di internal tata kelolanya saya perbaiki begitu. Langkah-langkah tahapan yang diatur di Permen SDM 37 itu kita lalui, kita persiapkan betul.
saya komunikasi dengan SKK Migas, saya komunikasi dengan operator yang di wilayah kerja kita itu adalah Pertamina, namanya PHE WMO, Pertamina Hulu Energi, WMO West Madura Offshore ya. Kita komunikasi, saya ngajukan resmi karena memang sebenarnya regulasinya sampean ini semua. Iya, prosedurnya. karena memang sebenarnya sebelum untuk mendapatkan PI itu saya lupa, saya jelaskan. Untuk mendapatkan PI antara BUMD provinsi, Pemprov dengan BUMD kabupaten itu harus membentuk anak perusahaan khusus untuk ngurus PI. Kebetulan memang anak perusahaan ini sudah ada, sudah terbentuk sebelum saya masuk. Ya, namanya Petrogas Jatim Adipodai namanya. Anak perusahaan BUMD Bangkalan. Anak perusahaan BUMD Bangkalan dan BUMD provinsi. Nah, itu sudah ada. Ya, jadi bersama-sama dengan pengurus PJA karena direktur pengurusnya itu ada orang BUMD provinsi, ada orang BUMD kabupaten. Nah, kita ajak mereka untuk terus melakukan langkah-langkah yang pasti memperjuangkan itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah nunggu tanda tangan. Nah, positif nih Kak ya? Positif. Hasil perjuangan kita dan tentunya doa dari seluruh masyarakat ya. Itu capaian luar biasa gitu Kak. Ya alhamdulillah lah. Mungkin ini karena doa masyarakat ya. Kata sampean tadi nunggu tanda tangan berarti belum nih Kak? Nunggu tanda tangan. Artinya sudah kesepakatan sudah. Sudah. Tahap terakhir itu kan tahap negosiasi. Kita bernegosiasi. Negosiasinya adalah kita mendapatkan PI itu berapa persen. Mereka rela melepas ngasih berapa. Alhamdulillahnya mereka operator itu karena ada dua operatornya Pertamina, tetapi yang punya saham di sana di WMO itu ada 3, ada Pertamina, ada Codeco, ada MMB namanya, Madura Mandiri Barat. Dari 3 yang punya saham ini, alhamdulillah Pertamina mau melepas 10% dari sahamnya, berarti 8%, gitu ya. Codeco ini mau melepas 1%. Nah, yang MMB ini tidak melepas karena memang ada kesepakatan antara MMB dan Codeco bahwa urusan PI 10% untuk BUMD itu ditanggung oleh Codeco. Nah, makanya Codeco hanya melepas 1%. Sehingga saham kita hari ini sama dengan Codeco. Codeco kan 10% pertamanya, yang MMB 10%, dilepas 1% ke kita, 9%. Alhamdulillah kita dapat 9%. Alhamdulillah. Nah, ya insya Allah di bulan Mei ini tanda tangan. Subhanallah. Tanda tangan pengalihan. Amin. Kalau sudah tanda tangan pengalihan 9%, kita tanda tangan, tinggal nunggu cash in, cair. Subhanallah. Insya Allah tahun ini cair. Sehingga tahun ini bisa bantu banget itu. Wah, bantu Kabupaten Bangkalan. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Jadi ini hasil doanya masyarakat dan juga perjuangan banyak pihak lah. Dan juga kita ini kan operator dari sampean, kita kan operator lapangan aja gitu ya. Meskipun begitu SDM atau gaya kepemimpinan sampean ini perlu banget ini ke orang-orang nih Kak. Karena saya tadi juga dengar-dengar BUMD sebelum sampean tuh kayak mati suri atau laya mutua laya ya, atau ada istilah ada. Ya, jadi begini. Karena kita ini kan aneka usaha. Sebenarnya kalau kita ini aneka BUMD yang sudah secara badan hukum itu berbentuk PT. Ya, berbentuk PT. Bukan perusahaan daerah lagi, tetapi PT. Jadi undang-undang perseroan berlaku gitu. Sehingga sebenarnya akselerasinya itu lebih luas seharusnya kita ini. Makanya dulu BUMD kita ini
yang saya pimpin ini rencana bisnisnya banyak. Iya. Kalau tidak salah saya baca di rencana bisnisnya itu ada 16 rencana bisnis. Tapi tidak ada satupun yang jalan. Tapi uangnya habis, gitu kan? Ya itu repot. Iya, iya. Alhamdulillah. Nah, setelah saya masuk, karena ini adalah perusahaan, maka harus kita tetapkan namanya core business. Core business. Core business. Bisnis utamanya Bisnis apa? intinya. Nah, bisnis intinya apa? Kita tetapkan. Jadi core bisnis kita tuangkan di dalam rencana bisnis 5 tahunan kita. Iya. Jadi ada capaian terukur. Iya, harus terukur, harus ada target terukur. Saya kira itu memang harus kita lakukan. Subhanallah, ini luar biasa sekali teman-teman obrolan kita ini, karena ini berkenaan langsung dengan kemajuan ya. Apa ya namanya, Kabupaten Bangkalan. Ini terakhir mungkin Kak ya. Kita pengen nih dari sampean, karena figur seperti sampean ini jarang nih Kak. Boleh nggak sampean share ke teman-teman penonton ngopi-ngopi ini gimana sih untuk ke depan supaya baik itu secara SDM ataupun daerah Bangkalan itu secara global tuh bisa lebih maju, misalkan dalam konteks kesejahteraan, pendidikan, pokoknya itu dari Kak Ja'far sendiri tuh gimana? Baik, ini pertanyaan menarik juga gitu ya. Kita tahu Bangkalan ini kan sebenarnya daerah yang cukup strategis lah. Iya, sangat. Ibarat perempuan, sebenarnya Bangkalan ini adalah perempuan cantik gitu kan. Seksi gitu seksi, ya. Cantik, seksi. Pasti ketika orang lain melihat itu sangat tertarik. Daya tariknya luar biasa. Tetapi kan menjadi pertanyaan besar. Bangkalan yang begitu cantik, yang begitu seksi, banyak orang melihat Bangkalan tertarik, tetapi tidak tereksekusi gitu kan, tidak digoda tidak kan begitu. Mengapa Bangkalan ini daerah yang cukup strategis? Karena dengan adanya Suramadu diresmikan tahun 2009 ya kalau tidak salah oleh Pak SBY, tetapi sampai dengan hari mohon maaf tidak ada efek langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Tentang kesejahteraan gitu. Dampaknya tidak ada begitu ya. Ini PR besar. Iya. Bagaimana sebenarnya Bangkalan ini kan daerah penyangga Surabaya ya. Peluang-peluang itu cukup terlihat luas yang bisa dimanfaatkan oleh Bangkalan. Hari ini Bangkalan itu sebenarnya hanya terkenal misalnya kulinernya saja. Kuliner saja. Ya, kalau ke Bangkalan itu hanya ke Bebek Sinjai. Iya. Ke bebek apa lagi itu kan gitu ya, ke Rizky atau mungkin ke Amboina gitu ya. Tetapi itu kan sebenarnya peluang. Oleh karena itu tidak ada sebuah keniscayaan saya kira bahwa Bangkalan sebenarnya terutama pemerintah daerah harus dapat menangkap itu. Itu harus dimulai dengan tata kota yang tertuang di dalam RT RW yang harus jelas ya, jelas dan bagus. Artinya pemerintah daerah harus sudah menetapkan ini daerah yang bisa dimasuki oleh investor ya. Ini pemetaan ininya harus jelas. Iya, harus jelas. Dan peluang itu harus dijual ya, harus dijual. Dan dengan adanya misalnya investasi itu, jadi kita harus membuka investasi. Itu tidak boleh tidak gitu ya. Terbuka. Harus terbuka dengan investasi. Walaupun kita juga harus sudah siap ya. Sudah siap dalam artian tidak boleh merusak budaya-budaya ketentuan-ketentuan daerah lokal yang kita. Misalnya kita ini terkenal dengan kita ini daerah zikir dan sholawat. Dari aspek
keagamaannya harus juga terjaga. Investasi boleh masuk, tetapi Investasi pro budaya. Iya, pro budaya. Tetapi kan harus dipersiapkan Iya, itu. iya. Ketika investasi masuk, maka saya kira akan membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Iya. Begitu ya. Ngaruh langsung ke kesejahteraan masyarakat. Ya, itu ketika ekonomi investasi masuk, ekonomi saya kira Bergerak. berputar ya, Iya. berputar, sehingga kesejahteraan akan apa namanya dirasakan ya, karena lapangan pekerjaan ada, terbuka, dan juga aspek sektor ekonomi yang lain itu juga akan bergerak kan begitu ya. Selain itu memang saya kira sudah harus kita persiapkan bahwa dari sisi pendidikan saya kira ya, Iya. pendidikan. Sumber daya manusia harus kita persiapkan. Jangan sampai investasi kita buka, tetapi kita yang SDM tidak siap. Nanti kita investasi dengan pekerja-pekerjaannya itu. Ya, iya. Jadi kita penonton di daerah kita Iya, sendiri, itu kan tidak boleh terjadi. Oke. Butuh akselerasi, butuh visi yang jelas begitu ya. Butuh program yang jelas dan juga ada kemauan. Butuh kepemimpinan ya, manajerial yang bagus. Saya kira itu sangat dibutuhkan oleh Bangkalan hari ini gitu ya. Banyak ya faktor-faktor yang betul bisa. Hari ini loh Bangkalan, mohon maaf, apa sih yang bisa kita banggakan dari Bangkalan? Iya, iya. Begitu ya. Padahal peluang itu sangat terbuka lebar begitu ya. Dan pokoknya butuh perhatian banget nih betul, lagi Bangkalan. Betul. Dan saya kira memang BUMD-nya harus diberdayakan juga. Gitu. Siap. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, saya juga terima kasih atas sudah kehadiran diundang. sampean, atas cerita sampean tentang kontribusi, keseriusan sampean, perhatian sampean terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan. Semoga itu bisa menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Dan sukses terus untuk Kak Fauzan Ja'far. Amin. Sampean juga sukses. Ngopi-ngopi juga mudah-mudahan semakin viral ya. Amin. Mungkin itu saja teman-teman obrolan menarik kita dengan Kak Fauzan Ja'far. Saya ucapkan terima kasih. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.